6 ekor kambing mati dengan bekas cakaran diterkam macan atau anjing liar. Ini berita yang lagi viral di Rembang ya. Jelaskan di sini 6 ekor kambing ya. Oke, kita langsung berangkat. Ngabisin kopi dulu. Karena Tarsan kalau nggak ngopi nggak tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa Tarzan Indonesia. Kali ini kita berjumpa lagi. Ya, kali ini kita berada di tengah-tengah hutan pegunungan Wuro. Menurut masyarakat di sini masih ada habitat seperti macan tutul dan macan dahan. Nanti kita akan ekspos. Kita berharap kita menemukan jejak-jejaknya yang masih ada. Kita juga penasaran, suatu saat kita akan datang ke sini malam hari untuk memasang kamera-kamera yang jadi tempat dia lewat, di mana karena ini musim kemarau di sini, jadi susah air di sini. Jadi intinya warga yang lewat sering melihat macan dahan ya. Untuk macan dahan ini mampir sekedar minum. Oke, let's go, mari kita ikuti. Kita masuk ke sungai. Iya. Oke guys, ini kalau melihat lokasi seperti ini, memang ini pas sekali untuk habitat hewan buas. Karena kita lihat sendiri, ini ada lorong-lorong yang sangat gelap sekali. Ini terus ini tebing yang sangat tinggi, tumbuhnya juga masih kita temui masih lebat sekali. Ini teman-teman, ini saya kasih tahu untuk teman-teman yang biasa masuk hutan. Ini namanya tumbuhan kemelodoh. Nah, jadi ini kalau teman-teman sering masuk hutan terus menemukan tumbuhan seperti ini, jangan sampai menyentuh kulit yang ada pori-porinya. Tapi kalau menyentuh telapak nggak bisa, karena ini kalau kesentuh kita menyentuh kulit kita, menyentuh ini melepuh, jadi kayak terbakar. Sangat berbahaya sekali ini, teman-teman harus tahu ini tumbuhan-tumbuhan yang sangat berbahaya yang harus dihindari saat kita masuk hutan. Gitu. Makanya menurut penduduk setempat ini disebut kedung gatel karena banyak kita temui tumbuhan ini. Penduduk setempat menamainya kemelodoh. Jadi kalau kena tangan bisa melepuh, maksudnya begitu. Oke, let's go, kita masuk ke dalam lagi. Siapa tahu nanti kita menemukan sesuatu. Oke, teman-teman, ini adalah jalur pendakian ke puncak Argopuro melewati Wuro. Di sini ini saya bersama teman saya Mas Pri. Ini kebetulan di warga juga lagi rame bahwa beberapa hari ini ternak-ternak yang ada di gunung ada yang dibantai makhluk. Jadi ada korban sekitar berapa ekor, Mas Pri? Kalau sini sekitar ya belasan lah. Belasan ekor. Jadi sering sekali kalau malam hari itu paginya ditemui ada luka-luka bekas. Warga yang di sini itu memperkirakan macan, tapi kita nggak tahu macan apa, makanya kita masuk ke sini dengan harapan kita menemukan jejak sesuatu atau bangkai-bangkai hewan yang dibawa ke hutan. Gitu saja, langsung kita lanjut lagi, Mas Rio, monggo. Oke teman-teman, ini adalah sumber air yang masih ada di tengah kemarau di sini. Kita lihat. Teman-teman yang sering masuk ke sini, ini termasuk teman saya Mas Pri ini sering melihat. Jadi itu kayak semacam macan, tapi nggak sebegitu besar. Itu saya perkirakan itu macan dahan. Dengan melihat kondisi alam yang masih seperti ini, yang benar-benar ini tropis bener ya. Ini saya yakin masih ada, benar masih ada. Jadi yang diceritakan itu masih ada. Apalagi akhir-akhir ini masuk musim kemarau, mungkin sumber makanan yang ada di sini akhirnya
hewan-hewan tersebut masuk ke kampung-kampung warga, khususnya yang punya ternak kambing yang kandangnya masih di deket-deket sini, akhirnya banyak yang menjadi korban. Tiap malam pasti ada korban ini gitu. Kita masuk ke dalam, kita berharap lurus sana Mas. Oke, dengan harapan kita menemukan sesuatu hal. Oke, hati-hati, ini jalannya sangat licin sekali. Seperti ini kayaknya ada jejak hewan ini. Ini soalnya bukan jalan manusia. Kita lihat. Nah ini bisa kita lihat. Ini jejak hewan. Jejak hewan jelas nih. Tapi kita nggak tahu apakah ini babi hutan atau hewan yang kita maksud. Soalnya di situ bukan jalan manusia yang bisa melewati gini-gini. Ini hewan. Oh ini kelihatan naik ke atas dari sumber air tadi ya. Mungkin dia habis minum dari bawah, dia naik, nggak tahu ini soalnya tanah kering, jadi tapi kebanyakan besok mungkin pas saja. Di sini Mas Supri, sini. Ini saya menemukan sesuatu ini, lihat. Bentar. Nah, ini lihat. Ini yang punya cakaran kayak gini. Misalnya sini punya cakaran kayak gini, di sini nggak ada. Ini jenis kucing biasanya, jenis kucing. Soalnya kucing itu suka, kalau kita lihat kucing rumahan juga suka mencakarkan cakarnya, mengasah kuku-kukunya di batang pohon. Ini jelas ini nggak normal ini bukan. Tapi kenapa kanan kirinya kok nggak ada, cuma satu titik ya? Enggak, biasanya kucing itu sering mencakar-cakar gini, bukan dia mau naik ke atas, bukan, tapi dia lewat mencakar-cakarnya kukunya. Ini jelas ini mungkin kemungkinannya ini jenis macan dahan ya, binatang berkuku tajam ini. Jadi ini kelihatan ini karena ini jalur yang jarang dilewati sekali manusia. Berarti ini mungkin dia lewat ke atas. Jadi sebelum dia naik dia mencakar-cakar, karena ini jelas ini bukan tekstur tumbuhan, karena bukan tekstur dari akar pohon ini. Soalnya teksturnya dia ke sini, ini cakaran baru ini. Jelas ini cakaran baru. Tapi susah sekali ini jalurnya, rapat sekali pohonnya, terus banyak tumbuhan semak-semak yang nggak bisa kita lewati.
Oh, kita masuk lagi. Oke teman-teman, kita mau berbincang-bincang dengan rekan kita yang asli dari sini. Jadi nanti kita akan menemukan berita viral yang lagi viral ya, tentang ternak-ternak yang tiba-tiba mati mendadak, penuh luka. Ini dimakan apa sebenarnya? Oke, kita ketemu lagi. Sugeng sore Mas, kali sinten niki? Pak Dasmani. Pak Dasmani ini. Oke Mas Rul, gini. Mas, tentang ternak warga nggih, kados kambing-kambing itu yang viral meninggal dunia niku mesti meninggal dunia sampai yang mati itu nopo Mas? Kira-kira Mas? Itu karena dimakan macan itu Pak. Karena kemarin tuh ada yang melihat itu macannya itu seperti singa, tapi warnanya itu hitam. Macannya seperti singa, warnanya hitam. Iya. Gini, oh gini. Macan seperti singa, warnanya hitam. Itu bukan anjing Mas? Bukan. Banyak yang tahu kok. Oh, warga sini banyak yang tahu ya? Iya. Nah, terus warna macan seperti singa, warnanya hitam. Oh, ini berarti kemungkinan kalau saya sendiri itu panter. Panter itu jenis macan tapi hitam. Panter. Jadi macan hitam panter itu berarti. Itu sudah ada yang tahu melihat itu yang makan itu Mas ya? Udah banyak yang tahu tuh. Oh, udah banyak yang tahu. Jadi kemungkinan yang dimaksud warga ini berarti bukan. Yang dia tahu itu macan kan loreng-loreng warna kuning. Kalau hitam polos ya Mas? Iya. Berarti emang bener-bener itu macan tapi jenis panter, macan hitam, panter itu. Emang hidupnya kalau emang kita lihat dari atas tadi emang bener-bener itu cocok. Hidupnya suka di tiduran di atas pohon tadi itu panter. Oh, korbannya udah berapa Mas? Udah hampir 30 lebih. Oh, Gitu. 30.000, waduh, 30 ekor lebih ya. Untuk mengasih Itu apa? pribon Wilayah sini aja udah 30 lebih ini. wilayah Belumnya yang di sana Watu Pecah, Watu Pecah ya. ya, langsungan di Bangko, di Desa Benda. Banyak juga. Banyak juga itu. Oh, jadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti sekitar wilayah yang berdekatan dengan sini itu kemungkinan di atas sudah ini masuki musim kemarau, mungkin udah jarang makanan yang didapati seperti makanan alam, masih makanan alaminya seperti kijang, seperti babi rusa mungkin udah susah. Jadi macan hitam tadi panter itu akhirnya menyasar ternak-ternak warga yang ditaruh di atas dekat hutan ini. Untuk mengantisipasi hal itu ternaknya di kemanakan Mas? Dibawa pulang apa kalau malam Ya, dijaga? sebagian dibawa pulang, sebagian ya masih di situ dijaga. Oh, tiap dikemit malam. ya. Untuk bukti kalau selain warga melihat macan hitam itu tadi yang memakan ternak warga itu ada yang ditemukan seperti sarang-sarang gitu Mas? Kemarin tuh kan berburu di Ya. Gunung Katisan Gua sana. Banyak Katisan Gua. tulang, menumpukan tulang tuh banyak sekali tulang. Pokoknya Tulang hewan ternak tadi ya? iya, tulang hewan ternak apa babi, rusa pun banyak di sana di Gua Katisan sana. Oh, berarti tulang kijang, tulang babi banyak di situ di satu Iya. tempat itu. Iya. Oh, berarti benar, ini berarti benar-benar macan. Diperkirakan kalau begitu berarti dia posisi lagi punya bayi mungkin, punya anak mungkin. Jadi dia berburu tiap malam untuk makanan anak-anaknya. Oke. Terima kasih banyak Mas. Oke, ya terima kasih banyak. Harapan kami semua, harapan kita semua semoga masalah ini cepat aman ya, aman terkendali. Jadi ternak warga nggak menjadi sasaran jadi korban-korban dari binatang buas gitu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah jalan-jalan masuk lebih dari 3 jam ya, 3 jam setengah tadi Mas Pri ya. Ya sekitar 3 jam setengah kita masuk hutan, tapi kita belum berpapasan dengan hewan yang kita maksud. Emang jenis hewan itu sangat susah sekali kita temui karena dia punya indera penciuman dan pandangan mata yang tidak seperti hewan-hewan yang lain, seperti monyet atau seperti primata yang hidup di sini, bukan. Dia akan kalau mendeteksi adanya bahaya atau manusia, dia akan lari ke dalam. Jadi kedepannya
harapan kita kedepannya kita bisa masang kamera infrared di sini, jadi kita bisa tahu hewan apa aja yang ada di sini. Kali ini Tarsan Indonesia akan berpamitan dari hadapan Anda, dan kita berharap kita ketemu lagi pada channel yang sama. Ikuti kami, subscribe ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Tapi kalau nggak subscribe nggak masalah, nggak masalah. Kita bukan menunggu subscribe, tapi kita menunggu warisan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.